Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gua mau bahas tentang Tensei Star Slam Dataken atau sering dikenal dengan Tensura. Sekarang gua bakal bahas lanjutan anime Tensura berdasarkan light novelnya. Di video ini gua bakal merangkum light novel Tensura volume 10. Video ini adalah part 1 dari pembahasan volume 10. Tentunya video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini satu udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Saat ini, Yuki berdiskusi dengan Kazarim dan para badut atau boneka. Yuki bilang kalau Tempest jauh lebih merepotkan dari apa yang dia bayangkan. Tempest sulit dimanipulasi. Dan Yuki juga bilang kalau Tempest udah mulai curiga ke dia. Yuki tahu kalau Rimuru curiga ke dia karena Yuki lah yang ngasih tahu informasi tentang kematian Shizu kepada Hinata. Tapi walaupun gitu, itu bukanlah bukti yang nyata. Itu hanyalah kecurigaan Rimuru bahwa otaknya adalah Yuki. Makanya untuk sekarang, Yuki yakin kalau Rimuru gak bakal menyerang secara terang-terangan karena Rimuru masih belum punya bukti. Yuki pun mikirin langkah yang harus dia lakuin. Yuki juga minta para badut untuk ikut membantu Damrada. Yuki juga di sini agak kesal karena Rimuru telah berhasil membawa anak-anak ke Tempest. Yuki yakin kalau anak-anak udah menjadi semakin kuat, tapi dia nggak dapat info tentang bagaimana cara anak-anak bisa berkembang. Yuki cuma tahu kalau perkembangan anak-anak berhubungan dengan roh. Itu pun karena Rimuru tanpa sengaja keceplosan. Sangat sulit bagi Yuki untuk dapetin info dari Rimuru. Yuki juga penasaran kenapa Leon terus-menerus ngelakuin pemanggilan orang dari dunia lain. Oh ya, di sini Leon bekerja sama dengan Yuki terkait memanggil orang dari dunia lain, tepatnya anak-anak berusia di bawah 10 tahun. Makanya di sini Yuki penasaran dengan tujuan Leon yang memanggil anak-anak dari dunia lain. Yuki pun ngasih perintah kepada para bawahannya tentang apa yang harus dilakuin. Oh ya, sekarang di sini gua mau ceritain dulu masa lalu yang sangat jauh. Jadi di masa lalu ada kerajaan elf ultra penyihir dan itu sangat makmur. Tapi suatu hari, kerajaan itu membuat Mile murka dan akhirnya dihancurkan. Saat itu, para elf dendam dan membuat Chaos Dragon. Tapi ternyata Chaos Dragon malah menghancurkan mereka. Para elf pun menyelamatkan diri dan mereka tersebar-sebar. Sejak saat itu, era kejayaan para elf telah berakhir. Sejak saat itu juga, ada beberapa elf yang dikutuk dan telah menjadi Dark Elf. Salah satu dari mereka adalah Kazarim. Kazarim melihat Milim membantai rasnya. Sampai akhirnya Kazarim pun membangun sebuah kerajaan boneka yaitu Jistav. Nah, ibu kota kerajaan itu bernama Amalita. Dan itu adalah reruntuhan kuno yang dikasih kepada Clayman. Reruntuhan itu banyak sekali boneka tingkat tinggi buatan Kazarim. Kazarim masih ingin manfaatin kerjasama dengan Rimuru dalam menjelajahi reruntuhan itu. Kazarim yakin bisa menjebak Rimuru jika bertarung di reruntuhan miliknya. Walaupun Yuki gak mau kalau Kazarim melanjutin rencana ke reruntuhan bersama Rimuru, tapi setelah diskusi, Yuki pun setuju. Tapi syaratnya, jangan sampai identitas Kazarim yang menyamar menjadi Kagali jadi ketahuan oleh Rimuru. Yuki juga di sini nyiapin berbagai hal. Yuki masih belum menyerah dalam mendominasi negara barat. Saat ini, Rimuru masih mengobrol dengan orang-orang dari Sarion. Dari obrolan, Rimuru tahu kalau Kabal dan Gido ternyata adalah dua orang kuat yang ada di negara Sarion. Elalut bilang kalau Kabal dan Gido pakai item cincin untuk menahan kekuatannya. Makanya mereka terlihat lemah walaupun Rimuru menganalisis pakai sihir. Mereka hanya diizinkan pakai kekuatan penuh jika Eren dalam bahaya. Rimuru terkejut karena Sarion punya teknologi yang maju. Setelah itu, orang-orang Sarion pun pulang ke negaranya. Setelah event besar, banyak tamu Rimuru yang udah pulang ke negaranya. Rimuru meminta Hinata untuk mengurus anak-anak. Rimuru dalam hatinya, dia nggak bisa biarin anak-anak pulang ke negara Ingrasia. Alasannya, karena di sana ada Yuki. Makanya Rimuru mau kalau anak-anak tinggal di Tempest dan Hinata lah yang mengurus anak-anak.
Di sisi lain sampai saat ini, orang-orang yang menjelajah labirin hanyalah orang yang bodoh, lemah, dan dipenuhi oleh keserakahan. Walaupun tingkat kesulitan labirin udah dipermudah oleh Rimuru, tapi orang-orang masih gagal mencapai lantai yang tinggi. Mereka semua stuck di lantai 5. Rimuru dan beberapa orang pun ngadain rapat tentang labirin. Di sini juga diketahui banyaknya petualang yang ikut labirin itu semua berkat Yuki. Walaupun Rimuru tahu bahwa Yuki udah mulai tahu kalau dia dicurigai, tapi ternyata Yuki masih mengikuti kerjasama yang dibuat dengan Rimuru. Nah, berkat bantuan Yuki, labirin Rimuru laku sama para petualang. Rimuru dan yang lainnya masih diskusi tentang labirin. Gak lama, Masayuki ngasih saran kalau sebaiknya Rimuru ngadain tutorial labirin. Mendengar kata tutorial, Veldora dan Ramirez menyangka kalau itu adalah makanan. Jadi singkatnya, Masayuki nyaranin untuk diadain tutorial supaya para petualang belajar dulu sebelum masuk labirin. Semua orang setuju dengan saran Masayuki yang mau membuat tutorial untuk para petualang. Masayuki juga ngasih saran sebaiknya Rimuru gak cuma ngasih tempat kayak tempat tidur, restoran, dan yang lainnya hanya di zona aman yang ada di labirin. Masayuki nyaranin kalau sebaiknya setiap lantai ada tempat untuk tempat istirahat kayak tempat tidur atau toilet. Tentunya fasilitas itu bakal dikenai biaya tambahan dan itu akan menguntungkan bagi Tempest. Rimuru tercengang mendengar saran dari Masayuki. Rimuru menganggap kalau Masayuki adalah orang yang jenius. Rimuru pun bilang kalau dia bakal menghapus zona aman yang ada di labirin. Dan Rimuru akan memasang teleport di setiap lantainya. Jadi setiap lantai bakal ada ruangan khusus untuk pergi ke fasilitas premium. Mereka semua masih diskusi tentang cara mengembangkan labirin menjadi lebih baik dan tentunya menjadi lebih menguntungkan bagi Tempest. Mereka juga mutusin untuk ngasih hadiah uang kepada siapapun yang berhasil melewati lantai 50. Jadi, bagi siapapun yang pertama kali di setiap bulannya bisa menembus lantai 50, maka orang itu bakal dikasih hadiah uang yang sangat banyak. Selain itu setiap bulannya, jika ada tim yang berhasil menembus lantai kelipatan 10, maka 5 tim pertama bakal dikasih beberapa uang. Bahkan, jika ada yang berhasil sampai lantai 100 dan mengalahkan bosnya, maka hadiah uangnya bakal lebih besar. Rimuru juga nambahin, bagi siapapun yang bisa nyelesain sampai lantai 100, maka orang itu akan diberi hak untuk menantang Rimuru. Itu semua dilakuin Rimuru demi memikat orang-orang supaya makin tertarik dengan labirin. Intinya, mereka diskusi supaya labirin bisa semakin menguntungkan bagi Tempest. Hari demi hari, labirin semakin ramai. Itu semua karena rumor bahwa di labirin ada senjata yang luar biasa. Makanya orang-orang mulai berdatangan ke labirin. Berkat tutorial dan pengalaman, sekarang kemampuan orang-orang yang menantang labirin menjadi semakin meningkat. Sekarang udah ada orang yang bisa sampai ke lantai 10. Orang-orang juga mulai memakai akal mereka dalam menantang labirin. Karena udah 10 hari sejak rapat labirin yang terakhir, Rimuru pun ngadain lagi rapat labirin. Veldora memuji Masayuki karena rencana Masayuki berjalan dengan lancar. Masayuki di sini terlihat sangat bingung. Jadi selama ini, walaupun Masayuki satu ruangan dan sering ikut dalam rapat, ternyata Masayuki tuh nggak kenal dengan Veldora dan Ramirez. Rimuru pun mengenalkan Veldora dan Ramirez kepada Masayuki. Tentunya Masayuki langsung ketakutan mendengar nama Veldora. Veldora pun mulai banyak omong. Dan Rimuru pun memukul Veldora pakai kertas yang digulung. Ramirez juga ikut berisik dan membual. Rimuru berbisik kepada Masayuki, walaupun Ramirez bodoh, Ramirez tetaplah diakui sebagai Demon Lord. Masayuki kaget mendengar hal itu. Masayuki gak nyangka, ternyata dia ikut rapat bersama True Dragon dan juga Demon Lord yang lain. Mereka pun lanjutin diskusi dan terlihat sangat senang karena rencana mereka berjalan dengan lancar dan sangat sukses besar. Tapi walaupun gitu, mereka masih diskusi supaya hasil yang mereka dapat gak menurun dan kalau bisa menjadi lebih baik. Semua itu dilakuin demi keuntungan bagi Tempest. Jika labirin sukses, udah pasti ekonomi Tempest akan naik. Besok malamnya, Shion ngasih laporan Mayor Mel's kepada Rimuru. Isinya bahwa bisnis yang ada di Tempest berjalan dengan lancar, mulai dari bar dan lain-lain. Shion juga ngasih teh kepada Rimuru. Di sini juga Rimuru bilang kalau dia harus ngasih hadiah kepada Diablo karena telah berhasil melaksanakan tugas dengan baik dalam masalah negara Farmers.
Rimuru bilang kalau dia udah ngasih hadiah ke beberapa bawahannya. Jadi Diablo juga harus dapat hadiah karena pencapaiannya yang sangat luar biasa. Gak lama Diablo bilang kalau dia punya permintaan. Diablo mau izin ke Rimuru untuk mencari dan merekrut beberapa bawahan iblis. Diablo butuh bawahan iblis supaya dia bisa menyuruh bawahannya untuk mengerjakan misi sepele dengan mudah. Contohnya seperti menghancurkan negara dan lain-lain. Rimuru kaget karena menghancurkan negara bagi Diablo adalah hal sepele. Iblis yang akan direkrut Diablo adalah iblis yang merupakan kenalan lama bagi Diablo. Diablo juga minta ke Rimuru untuk mencarikan tubuh buat bawahannya yang akan direkrut Diablo. Rimuru bilang kalau itu gak masalah. Rimuru pun menyetujui semua proposal Diablo sebagai hadiah untuk Diablo karena Diablo telah melaksanakan tugas dengan baik. Rimuru penasaran berapa orang yang direkrut oleh Diablo. Diablo bilang kalau dia bakal merekrut sampai ratusan. Rimuru kaget ketika Diablo bilang kalau dia bakal merekrut ratusan bawahan. Diablo bilang kalau Rimuru gak perlu khawatir. Bawahan-bawahan yang akan dia rekrut tidaklah sebanding dengan Diablo. Jadi, kalau ada bawahan yang bandel atau berkhianat, maka Diablo akan dengan mudah mengurus bawahannya. Rimuru sekarang harus membuat ratusan tubuh untuk ditempati oleh bawahan Diablo. Setelah dapat izin, Diablo pun akhirnya pergi dari hadapan Rimuru. Beberapa hari kemudian, akhirnya ada petualang yang berhasil tembus labirin sampai lantai 30. Tentunya yang berhasil adalah Masayuki dan partinya. Masayuki dipermudah dalam labirin demi kepentingan promosi. Tujuannya supaya orang-orang menjadi semakin termotivasi. Sejak Masayuki berhasil sampai lantai 30, pujian demi pujian diterima oleh Masayuki. Saat ini, lagi-lagi Rimuru ngadain rapat untuk membahas tentang labirin. Masayuki bilang kalau dia nggak melakukan apa-apa. Rimuru nganggap walaupun Masayuki diam gak ikut bertarung, tapi keberadaan Masayuki dalam medan pertempuran akan meningkatkan buff kekuatan kepada partinya. Masayuki juga bilang kalau dia dapat item-item yang bagus. Dan jika kabar itu tersebar, maka akan meningkatkan rasa ketertarikan orang-orang terhadap labirin. Oh ya, sekarang juga di labirin, setiap monster bakal menjatuhkan sesuatu. Jadi, orang-orang yang tadinya pakai strategi kabur tanpa melawan monster, sekarang orang-orang udah gak pada kabur dari monster. Alasannya, karena setiap monster akan menjatuhkan sesuatu seperti material mentah. Rimuru berterima kasih kepada Ras Dryad yang telah berhasil mewujudkan saran Masayuki yang ingin setiap monster menjatuhkan setiap material. Berkat saran Masayuki, sekarang labirin menjadi semakin ramai. Selain itu, fasilitas premium juga ternyata laku dan diminati orang-orang yang telah menjelajahi labirin. Hermes juga senang karena laporan keuangan dari labirin terus meningkat dan terus menguntungkan. Walaupun Tempest udah ngeluarin banyak modal untuk mendistribusikan material atau item pada setiap monster yang terbunuh, hal itu bukanlah masalah karena mereka telah memperoleh keuntungan yang banyak. Hermes juga ngasih laporan sejak event besar selesai, saat ini banyak pedagang yang tertarik kerjasama dengan Tempest, dan itu tentunya akan mempercepat Tempest menjadi pusat perdagangan. Tujuan Rimuru ngelakuin banyak hal bukanlah hanya karena uang semata. Rimuru ngelakuin banyak hal untuk majuin Tempest, dan itu semua dilakuin demi membuat Tempest jadi negara yang diakui oleh dunia. Di sini juga Rimuru menggaji Veldora dan Ramirez. Veldora dan Ramirez terlihat sangat senang ketika mereka mendapatkan gaji pertama dari bisnis labirin. Rimuru juga meminta Ramirez untuk membangun satu ruangan yang akan jadi tempat Rimuru dalam menjalankan eksperimen. Rimuru udah mulai mau mencicil tubuh-tubuh yang diperlukan untuk bawahan-bawahan Diablo yang akan datang ke Tempest. Intinya ruangan itu bakal jadi ruangan eksperimen milik Rimuru. Beberapa hari kemudian, Rimuru pun keluar dari labirin. Jadi, karena terlalu asik bereksperimen di ruangan labirin, Rimuru baru keluar setelah beberapa hari dan itu membuat para bawahannya menjadi khawatir. Rimuru pun jelasin ke para bawahannya kalau dia terlalu asik di ruang eksperimen. Gak lama, Hermes datang dengan panik.
Miles bilang ada orang yang berhasil menembus lantai 30 selain Party Masayuki. Miles bilang 100 orang bekerja sama dalam menaklukkan labirin dan mereka memanfaatkan item-item labirin dengan sangat baik. Kelompok yang berhasil menembus lantai 30 mereka dinamakan dengan kelompok Green Rebellion. Rimuru bilang sebaiknya Miles gak perlu panik. Lantai 40 ke atas gak akan mudah ditaklukkan walaupun banyak orang yang mencoba ingin menaklukkannya. Rimuru pun yang penasaran, dia pun menuju ke ruang kontrol labirin. Tujuannya untuk menyaksikan kelompok Green Rebellion. Ketika sampai ruangan, Ramirez terlihat panik karena kelompok itu udah berhasil mencapai lantai 30. Rimuru pun melihat video live yang ada di labirin. Rimuru gak bisa menganalisa kekuatan kelompok jika hanya dari video. Rimuru minta izin ke Ramirez untuk sedikit mengganggu skill Ramirez. Tujuannya supaya dia bisa menganalisa kekuatan dari kelompok Green. Rimuru pun menghubungkan skill analisisnya dengan skill labirin milik Ramirez. Rimuru pun mengetahui kekuatan kelompok Green dari Raphael. Rimuru bilang kalau pemimpin Green punya kekuatan tingkat A ke atas. Dan orang itu adalah pengguna roh. Rimuru ceritain apa yang dia dapat dari menganalisis kelompok Green. Intinya di kelompok itu banyak orang dengan peringkat A. Jika orang-orang peringkat A bergabung, Rimuru memprediksi kalau mereka bakal sampai ke lantai 50. Bagi Rimuru, hal itu bukanlah masalah. Tapi ketika melihat Veldora dan Ramirez terlihat frustasi, Rimuru pun bertanya tentang apa yang telah terjadi selama dia di ruang eksperimen. Ramirez bilang ketika Rimuru ada di ruang eksperimen, orang-orang dari gereja barat memulai pelatihan mereka di labirin. Mereka sangat kuat dan berhasil sampai di lantai 50. Bahkan mereka berhasil ngalahin Adalman. Setelah mengalahkan Adalman, ternyata pasukan gereja barat mampu dengan mudah mengatasi semua jebakan dan perangkap yang telah dibuat oleh Veldora dan Ramirez. Makanya saat ini mereka kesal karena perangkap yang mereka buat ternyata bisa ditaklukkan dengan mudah. Ramirez juga cerita bahwa Hinata berhasil sampai ke lantai 100. Hinata berhasil mengalahkan banyak bos kuat termasuk Apito. Oh ya, saat itu Zegion lagi dalam kondisi menjadi kepompong. Makanya Zegion gak bisa gerak dan digantikan oleh Apito. Tapi Apito masih belum sanggup mengalahkan Hinata. Mengetahui kekuatan Hinata, Rimuru heran kenapa Hinata gak punya kekuatan pahlawan terpilih. Rimuru masih mendengarkan cerita dari Ramirez dan Veldora. Singkatnya, Hinata sampai di lantai 100 dan dia menantang Veldora. Tentunya Veldora yang menang. Tapi ketika melihat Hinata, Veldora ngerasa kalau teknik berpedang Hinata sangat mirip dengan pahlawan terpilih yang pernah menyegel Veldora. Rimuru menyesal karena dia nggak bisa melihat langsung pertarungan antara Hinata melawan Veldora. Rimuru nanya lagi ke Veldora tentang perbedaan Hinata dengan pahlawan terpilih yang telah menyegel Veldora. Veldora bilang, walaupun serangan pedang Hinata sangat mirip dengan pahlawan terpilih itu, tapi gaya bertarung Hinata bisa dibilang gak efektif. Banyak gerakan sia-sia yang seharusnya gak perlu dilakuin. Sedangkan gaya bertarung pahlawan terpilih, gerakannya bisa dibilang efektif dan gak ada gerakan yang sia-sia. Ketika pertarungan, Hinata adalah tipe orang yang mengamati kekuatan lawannya terlebih dahulu. Makanya banyak gerakan yang gak perlu dilakuin sama Hinata. Veldora sendiri mengakui kekuatan Hinata. Serangan Hinata berhasil melukai Veldora. Rimuru lagi-lagi sangat kesal karena dia gak bisa melihat pertarungan. Rimuru juga kesal karena rekaman yang ada di labirin hanya bersifat live. Jadi gak ada rekaman yang disimpan. Dari cerita itu juga, Rimuru juga nyimpulin alasan pasukan gereja barat bisa dengan cepat maju sampai lantai 60 itu semua karena Hinata udah membersihkan monster-monster yang ada. Dan di sini diketahui juga bahwa golem guardian kuat milik Ramirez ternyata nggak bisa bangkit lagi dan telah dirusak secara permanen. Makanya pasukan gereja barat bisa dengan mudah sampai lantai 60. Dan sekarang karena banyak hal yang terjadi, untuk saat ini nggak ada bos level 60 sampai 90. Makanya Veldora dan Ramirez terlihat cemas dengan keadaan yang sekarang. Apalagi ada kelompok asing yang bisa sampai ke lantai 30.
kalau hanya Hinata dan Gereja Barat, mereka semua nggak masalah walaupun udah sampai lantai 60 ke atas. Alasannya karena mereka adalah sekutu dan tujuan mereka di labirin hanya latihan. Tapi jika ada kelompok asing yang bisa sampai dengan mudah ke lantai tinggi, maka itu akan memalukan bagi labirin. Rimuru bilang kalau Ramirez gak perlu cemas. Alasannya karena di lantai 40 ada jebakan slime yang telah dipasang Rimuru. Jadi kelompok petualang pasti akan kesulitan. Orang-orang pasti akan kesulitan menghadapi slime raksasa karena slime gak bakal mempan terhadap serangan fisik. Rimuru jelasin jebakan jenius yang udah dia buat. Veldora dan Ramirez kembali tenang untuk sementara waktu. Saat ini, Rimuru dan yang lainnya lagi diskusi tentang ketiadaan bos labirin dari level 60 sampai 90. Dan mereka juga mengevaluasi labirin. Untuk saat ini, mereka mutusin untuk mengulur waktu sampai kebangkitan para bos level 60 sampai 90. Saat ini, Mayurmas juga terlihat sangat cemas. Mayurmas bilang Hinata menagih uang imbalan karena berhasil menaklukkan labirin kelipatan 10 lantai. Rimuru bilang hadiah nggak bisa diberikan karena Hinata adalah sekutu dan Hinata bersama Gereja Barat nggak memulai labirin dari lantai 1. Mereka dikasih kemudahan untuk mulai dari lantai yang tinggi. Setelah itu diskusi pun selesai. Saat ini Rimuru sedang ada di lantai 60. Rimuru menemui Adalman. Rimuru bilang wajar bagi Adalman untuk kalah karena lawannya adalah Gereja Barat. Adalman bilang alasan dia kalah karena dia sangat lemah. Adalman gak sempat mengucapkan satu mantra tapi dia udah kalah. Jadi Adalman ini dulunya adalah penyembah Ruminas. Dan setelah Adalman udah pindah keyakinan, maka Adalman udah gak bisa lagi pakai sihir suci. Makanya Adalman gak sempat ngeluarin satu sihir pun. Adalman saat ini kekuatannya turun drastis karena udah gak punya keimanan kepada Ruminas. Rimuru yang udah tahu rahasia sihir suci dari Ruminas, dia pun memuncurkan rahasianya kepada Adalman. Intinya di sini Adalman harus mengganti iman kepada Ruminas dengan iman kepada selain Ruminas. Inti dari sihir suci adalah sebuah keyakinan. Adalman pun mengimani Rimuru dan menganggap Rimuru sebagai dewa. Saat itu, kekuatan Adalman menjadi sangat meluap-luap. Adalman akhirnya bisa lagi pakai sihir suci. Mendapatkan kekuatan yang luar biasa, Adalman pun bersujud di hadapan Dewa Rimuru. Rimuru nyuruh Shion dan Suna untuk tidak membocorkan rahasia sihir suci kepada siapapun. Shion dan Suna yang udah tahu rahasianya, tentunya mereka pasti bakal bisa menguasai sihir suci jika belajar. Rimuru juga ngasih lihat Adalman sihir suci buatannya. Adalman terkesima dengan sihir buatan Rimuru. Adalman bisa pakai sihir itu selama Adalman punya keyakinan kepada Rimuru. Karena Adalman punya teman yang bernama Albert, Rimuru pun ngasih beberapa item untuk Albert. Intinya di sini, Rimuru mau membuat Adalman menjadi semakin kuat. Rimuru juga ngizinin Adalman untuk mendekor lantai miliknya dengan sesuka hati Adalman. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.